Bab 71 jernih seperti es dan bersih seperti giok tuan muda Tang San. Ning Rongrong mencium mulut Tang San dengan keras, berkata kepada Tang San saat di bawah tatapan mengerikan Xiao Wu dan Oscar, kakak ketiga, terima kasih banyak. Meskipun saya tahu kata-kata, terima kasih, jauh dari kata cukup untuk membalas budi Anda, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Jika Anda belum memiliki Xiao Wu, saya pasti akan mengejar Anda. Kakak ketiga, lihat, pagoda ubin 7 harta karun saya sudah berubah menjadi 9 harta berlapis tile pagoda. Dengan kata lain, saya tidak perlu lagi mengikuti batasan klan. Tang San mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Ning Rongrong. Kami kawan, apa yang kamu lakukan berbicara seperti itu? Saat berbicara, Tang San perlahan membuka matanya. Seketika, seluruh ruangan tampak bersinar. Ning Rongrong yang paling dekat dengan Tang San dengan jelas melihat matanya benar-benar menjadi ungu keemasan, dan ketika cahaya menyilaukan itu memasuki matanya, dia merasakan penglihatannya menjadi putih, membuatnya benar-benar tidak dapat melihat apapun. Tatapan Tang San menyapu dari pagoda ubin 9 harta karun di tangan Ning Rongrong. Ketika cahaya ungu keemasan di matanya jatuh pada Xiao Wu, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat sekali, ekspresi wajahnya menjadi sangat aneh. Meskipun Tang San sudah agak memoderasi cahaya di matanya, ketika tatapan Tang beralih ke Xiao Wu, dia memiliki semacam perasaan seolah-olah dilihat melalui. Denyut nadinya tiba-tiba meningkat, jangan bilang dia melihat sesuatu. Sementara jantung Xiao Wu melompat ke tenggorokannya, cahaya di mata Tang San berkurang dan kembali normal. Dengan ekspresinya yang biasa, dia menatap Ning Rongrong dan berkata, Rongrong, tidak apa-apa. Saya baru saja kehilangan kendali atas penglihatan saya. Putih di mata Ning Rongrong berangsur-angsur memudar, dan dia memulihkan penglihatannya. Kakak ketiga, kemampuan apa itu? Mengapa saya tidak bisa melihat apa-apa? Meskipun dia sudah pulih, dia masih tidak berani menatap mata Tang San. Tang San tersenyum, ini adalah mata setan ungu saya. Jika saya tidak salah, mata setan ungu saya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bulan purnama mengenakan embun musim gugur layak disebut permata harta abadi. Bahkan jika itu tidak meningkatkan kekuatan roh Tang San, ia masih membiarkan mata setan ungunya melewati tingkat yang terperinci, langsung memasuki fase ketiga dari 4 lapisan mata setan ungu, biji sesawi. Selanjutnya, mata setan ungu Tang San juga sedikit berubah karena efek bulan purnama memakai embun musim gugur. Itu tidak lagi hanya efek pendukung. San kecil, selamat. Xiao Wu berjalan ke sisi Tang San, berbicara sambil tersenyum. Pada saat yang sama dia menatap mata Tang San dengan cermat, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu dalam ekspresinya. Sayangnya, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia masih sama seperti biasanya, tampaknya tidak ada yang salah. Menggosok kepala Xiao Wu, jika Anda setuju untuk memakan merah kerinduan yang patah hati, manfaat bagi Anda harus menjadi yang terbesar dari kita semua. Ini adalah harta abadi di antara harta abadi. Baik dalam hidup atau mati, daging atau tulang, ia memiliki efek surga, bumi, dan alam. Dan saat ini hanya kamu yang bisa memakannya. Xiao Wu memegangi Yearning Heart Broken Red di dadanya, aku tidak akan pernah memakannya. Aku akan selalu menyimpannya bersamaku. Miao, panggilan kucing yang lembut menarik perhatian mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka menemukan bahwa Zhu Zuqing telah membuka matanya di beberapa titik, dan melihat sekeliling dengan matanya yang indah, ekspresinya agak kosong, seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Zuqing, berapa banyak kekuatan rohmu meningkat? Xiao Wu tampaknya memulihkan keaktifan normalnya dan terpental. Zhu Zuqing ragu-ragu sejenak, rupanya, tampaknya 7 peringkat. Apa yang kamu panggil rupanya? 7 peringkat adalah 7 peringkat. Xiao Wu tertawa, menggunakan tubuhnya untuk mencegah orang lain melihat, dia mengangkat tangannya dan meraba-raba dada Zhu Zuqing. Jangan khawatir, kamu tidak berhalusinasi. Ah! Zhu Zuqing berteriak ketakutan pada Xiao Wu yang meraba-raba, wajahnya yang menawan segera memerah, apa yang kamu? Xiao Wu dengan tegas berkata, saya membantu Anda menyadari itu nyata. Saya tidak berharap tulang daging giok dafodil Anda menjadi lebih efektif daripada milik mereka. Sebenarnya meningkatkan 7 peringkat. Maka bukankah Anda memiliki kekuatan roh peringkat 38 sekarang? Tatapan Zhu Zuqing melayang ke Tang San di belakang Xiao Wu. Sementara Xiao Wu dengan waspada memblokirnya, takut dia menerkam seperti Ning Rongrong,
Zuzuking sedikit membungkuk ke Tang San, kakak ketiga, terima kasih. Tang San tersenyum tipis, berkata, kita semua adalah kawan, tidak perlu terima kasih. Sebenarnya, bukan karena tulang daging giok Daffodil Zuking lebih efektif daripada milik orang lain, hanya saja ramuan harta abadi ini memiliki efek yang berbeda. Karena misalnya, setiap efek ramuan harta abadi adalah sekitar 10 peringkat kekuatan roh atau lebih, tetapi dengan efek utama yang dimanifestasikan dengan mengubah tubuh, peningkatan kekuatan roh akan lebih sedikit. Seperti anggrek abadi 8 kelopak au kecil memiliki proses penyerapan yang relatif lambat, membutuhkan proses yang sangat berpengaruh. Jadi itu hanya akan meningkatkan 5 peringkat. Zuzuking sedikit khawatir berkata, tapi kemudian, bukankah kekuatan kita akan meningkat terlalu cepat? Grandmaster pernah mengajari kita bahwa kultivasi harus dilakukan secara bertahap, bahwa fondasi adalah yang paling penting. Tang San berkata, jangan khawatir, itu tidak masalah. Ramuan harta abadi ini memperkuat fondasi. Tidak hanya fondasi Anda tidak akan terguncang, itu malah akan semakin dalam. Saya pikir Anda akan dapat memahaminya sendiri sebagai kamu kultivasi nanti. Grandmaster perlahan membuka matanya sedikit kemudian. Cahaya semangat berkedip di matanya, seluruh tubuhnya tampak jauh lebih muda. Tetapi saat ini dia tertutup kotoran dan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada yang lain sebelum berbalik dan meninggalkan pondok kayu, pertama-tama mencari tempat untuk mandi dan berganti pakaian. Sementara semua orang merasakan efek dari mengambil ramuan harta karun abadi, panggilan Phoenix yang bergema dan raungan harimau yang dalam naik secara bersamaan. Api merah keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Ma Hongjun, membubung dan langsung membakar lubang besar di atap yang tak berdaya. Bahkan debu pun tidak jatuh. Tubuh Ma Hongjun telah dihaluskan dalam nyala api, dan meskipun dia masih gemuk, dia jelas kehilangan banyak lemak. Gaya rambut Mohichan di kepalanya telah tumbuh beberapa kali lebih lama, bahkan menggantung di punggungnya, mata kecilnya terpancar ke sekeliling, api berkeliaran di sekelilingnya saat dia bergerak, dan di belakang punggungnya samar-samar terlihat pola Phoenix, seolah terlahir kembali. Fatih tidak lagi celaka seperti sebelumnya. Membuat tangisan panjang di langit yang dipenuhi keagungan yang melimpah. Tekanan Phoenix sebagai raja di antara burung jelas membuat udara lebih berat. Raungan harimau secara alami datang dari Dai Mubai, melesat dari tempat dia berbaring di lantai, kekuatan roh melonjak di sekelilingnya dalam jarak 1 meter. Rambut di sekujur tubuhnya telah menjadi putih bersalju yang berkilau dan tembus pandang. Dan suara ledakan yang intens terus-menerus datang dari keempat anggota tubuhnya. Dari dalam cahaya putih itu, pandangan mata jahat Dai Mubai memberi orang semacam perasaan mengangkat rambut. Sangat panas. Ma Hongjun berteriak keras, menguap dan menarik napas dalam-dalam. Api merah keemasan di sekelilingnya segera menarik seperti benang sutra ke dalam mulutnya, dalam sekejap menghilang tak terlihat. Rambutnya berangsur-angsur kembali normal, dan hanya mata kecilnya yang masih berkedip-kedip dengan cahaya. Coxcomb Phoenix Sunflower Dandelion yang dimakan Ma Hongjun, seperti aprikot berharga infernal Tang San, adalah harta abadi yang murni. Perbedaannya adalah bahwa bunga matahari Phoenix Coxcomb adalah harta abadi yang bergizi, sedangkan aprikot berharga infernal sangat beracun. Manifestasi mereka agak berbeda. Pertama-tama, energi ekstrinsik ramuan abadi Ma Hongjun tidak kuat dan dapat diambil secara langsung. Tetapi jika Tang San mengambil tanaman itu secara langsung, apalagi memakannya, dia akan mati terbakar. Dia membutuhkan rumput es misterius oktagonal untuk memungkinkannya. Salah satu dari 2 ramuan abadi yang murni menghasilkan semacam kekuatan api yang tak ada habisnya, dan satu meledak dengan panas terik yang tiba-tiba, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Dalam hal betapa mudahnya mereka dapat diambil, jelas Coxcomb Phoenix Sunflower milik Fatih menang. Begitu menakjubkan. Fatih tertawa terbahak-bahak, api saya telah berubah, tampaknya menjadi lebih lembut dan lembut. Tidakkah Anda merasakan energi besar dalam nyala api saya? Ning Rongrong tertawa terbahak-bahak, si gendut sialan, selalu membunyikan klaksonmu sendiri. Berapa peringkat kekuatan rohmu tumbuh? Ning Rongrong, Zhu Zuqing dan Ma Hongjun semuanya baru saja mendapatkan cincin roh ketiga mereka, jadi ketiganya berdiri di garis awal yang sama. Kekuatan roh Zhu Zuqing telah meningkat 7 peringkat, dan 6 peringkatnya sendiri. Fatih segera merasakan kekuatan roh di dalam dirinya, dan mau tidak mau mengatakan, persetan, kekuatan rohku mencapai peringkat 36. Itu naik 5 peringkat penuh. Ning Rongrong terkikik, kalau begitu kamu masih belum setara dengan kami.
Aku dan Zuking masing-masing naik 6 dan 7 peringkat. Fatih menatap kosong sejenak, tidak mungkin. Luar biasa. Kakak ketiga, kamu tidak bisa memihak. Tang San tanpa daya berkata, bagian apa, cuci dulu. Efek medis dari bunga matahari Coxcomb Phoenix yang kamu makan bahkan lebih kuat daripada milik mereka. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana tubuhmu telah berubah? Jika aku tidak salah, maka selanjutnya kamu tidak perlu menderita komplikasi dari api jahat itu. Bahkan jika aku tidak tahu apakah rohmu bisa disebut Phoenix murni sekarang, itu masih tidak akan jauh. Pada saat ini Fatih menemukan bahwa dia kotor, lengket tak tertahankan, dan buru-buru berlari keluar untuk mencuci. Dai Mubai berdiri di sana dengan tenang. Setelah auman harimau berakhir, dia berdiri di tempat yang sama, matanya tertutup, bulunya berangsur-angsur menghilang, tubuhnya yang bengkak berangsur-angsur pulih seperti semula. Meskipun Zuzuking tidak melangkah maju, tatapannya yang sangat prihatin tidak pernah meninggalkan Dai Mubai. Ketika dia melihat dia tidak berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa cemas, ingin melangkah maju, tetapi menjadi agak terlalu malu. Lagi pula, dia selalu bersikap dingin pada Dai Mubai. Tapi kekhawatiran di hatinya akhirnya mengalahkan rasa malunya, menatap Dai Mubai yang sudah lama tidak bergerak dia mulai maju, dengan hati-hati melangkah di depannya. Dia ingin memanggil tetapi takut mengganggunya, dan untuk sesaat bingung. Sama seperti Zhu Zuking mengangkat kepalanya untuk melihat Dai Mubai, matanya penuh dengan kekhawatiran, mata Dai Mubai terbuka tanpa peringatan, mengejutkan Zhu Zuking yang berteriak kaget dan melangkah mundur, tapi hampir jatuh. Dai Mubai langsung bereaksi, mengulurkan tangan dan menariknya mendekat dengan sempurna. Kau, lepaskan aku. Zhu Zuking merona merah, tetapi jelas terengah-engah sekarang karena Dai Mubai sudah bangun. Dai Mubai tersenyum, kamu datang sendiri tetapi masih memintaku untuk melepaskan. Datang kapanpun kamu mau, dan pergi kapan saja kamu mau. Kamu tidak tahu malu. Lepaskan aku dengan cepat. Siapa yang datang sendiri? Zhu Zuking menundukkan kepalanya di lengan Dai Mubai dan berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi masih tidak bisa melepaskan pelukan seperti besi cor Dai Mubai. Bahkan jika kekuatan rohnya telah meningkat pesat, bagaimana dia bisa menandingi sistem serangan kekuatan Spirit Master seperti Dai Mubai? Dai Mubai menundukkan kepalanya di sebelah telinga Zhu Zuking, berbisik, kamu masih sangat peduli padaku, jangan khawatir, suamimu baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Anda, Zhu Zuking mengangkat kepalanya dengan tajam, berniat untuk bertanya pada Dai Mubai, kamu pikir kamu ini suami siapa? Tapi dia baru saja bertemu mata jahat Dai Mubai. Mata jahat Dai Mubai dipenuhi dengan cahaya yang tulus, menatapnya dengan penuh perasaan lembut. Harus dikatakan bahwa mata jahat Dai Mubai memang memiliki kekuatan membunuh yang ekstrim. Zhu Zuking hanya merasakan ledakan gangguan dan pada akhirnya tidak mengucapkan kata-kata di lidahnya, bahkan agak melunak terhadapnya. Dai Mubai dalam hati sangat senang. Mampu merangkul Zhu Zuking yang logis dan dingin ini membuatnya lebih bahagia daripada menembus peringkat ke-40 tadi. Namun, Dai Mubai tidak bisa tetap ceria terlalu lama. Saat dia mengendurkan penjaganya, Zhu Zuking tiba-tiba terlepas dari pelukannya dan dengan sekejap sudah pindah ke samping, menatapnya dengan tegas. Kamu harus menggunakan ucapan berbunga-bunga seperti itu pada kekasihmu itu. Jangan menatapku dengan ekspresi itu. Dai Mubai tersenyum pahit ketika dia menatapnya, Zuking, kamu tidak bisa membuang-buang usaha untuk hal sepele seperti itu. Tidakkah kamu melihat betapa murninya aku baru-baru ini? Murni seperti Tang San. Zhu Zuking mendengus, ketika kamu benar-benar bisa sejernih es dan bersih seperti batu giok, tidak ternoda oleh setitik debu seperti saudara ketiga, kita akan bicara lagi. Tang San menahan senyum dan buru-buru mengubah topik, Mubai, apakah kamu menerobos? Dai Mubai memandang Tang San dengan agak tak berdaya, berkata, saya sudah menembus kemacetan, dan terlebih lagi kekuatan roh saya terasa sangat melimpah. Mungkin setelah saya mendapatkan cincin roh, saya masih bisa maju sedikit. Sedikit San, ketika kamu punya waktu, ajari aku bagaimana menjadi jernih seperti es dan bersih seperti batu giok, dan tidak ternoda oleh setitik debu. Petik 2. Mungkin karena waktu yang dia habiskan dengan si tua aneh Dugubo, tapi Tang San tidak sepolos sebelumnya. Dengan sedikit senyum dia berkata, saya khawatir Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Kecuali Anda masih seorang Virgin, bagaimana Anda bisa digambarkan sejernih es dan sebersih batu giok?
Xiao Wu terkikik, berkata, ya, hanya Ge saya yang bisa digambarkan seperti itu. Sejernih es dan bersih seperti giok Tuan Muda Tang San. Tuan Muda Dai, Anda tidak memiliki kesempatan. Kata-kata, Tuan Muda Dai, persis seperti yang dikatakan manajer hotel kepada Dai Mubai saat pertama kali dia dan Tang San bertemu Dai Mubai dengan saudara kembarnya. Dai Mubai langsung terdiam. Ketika dia kembali menatap Zuzu King, dia akhirnya melihat sedikit senyuman di wajahnya. Seketika, hatinya menjadi hidup kembali. Xiao Wu, jangan menggodaku seperti itu. Biarkan aku memberitahumu bahwa Virgi, N yang bertemu dengan Virgi, N hanyalah urusan yang menyakitkan. Bagaimana kalau aku memberikan sebagian dari pengalamanku kepada San kecil nanti? Xiao Wu langsung berhenti tersenyum. Bahkan jika dia lebih berani, dia tetap tidak akan cocok dengan Dai Mubai. Wajahnya yang menawan langsung memerah dan dia bersembunyi di balik punggung Tang San, tidak berani keluar. Tangan kecilnya terus-menerus memutar di punggung Tang San. Xiao Wu tidak menyadari bahwa tatapan Tang San agak linglung pada saat ini, tampaknya memikirkan sesuatu, dan ekspresi di matanya agak sulit untuk dilihat. Hadiah harta karun abadi yang dibawa Tang San bisa dikatakan sebagai akhir permainan yang sempurna. Terlepas dari Xiao Wu yang menolak untuk memakan merah kerinduan, semua orang telah menerima banyak manfaat. Kekuatan 7 iblis Shrek telah meningkat sebagian besar. Orang yang paling diuntungkan di antara mereka bukanlah Dai Mubai yang telah menembus kemacetan peringkat ke-40, juga bukan Zuzu King yang telah memperoleh 7 peringkat kekuatan roh, melainkan Ma Hongjun yang api jahatnya telah disaring dan kotorannya dibuang. Kembali dari mencuci, Ma Hongjun seperti orang yang berbeda. Meskipun matanya masih sekecil sebelumnya, dan dia masih yang paling gemuk di antara 7, dia tidak bengkak seperti dulu. Dengan semangat heroik dalam ekspresinya, kedipan dalam tatapannya adalah kecemerlangan merah keemasan yang menginspirasi kekaguman pada orang lain. Bahkan ketika dia tidak melepaskan semangatnya, hanya dengan berada di dekatnya seseorang bisa merasakan aliran udara panas dari tubuhnya. Alasan untuk ini jelas karena dia tidak memiliki kendali penuh setelah meningkatkan kekuatan rohnya. Grandmaster kembali bersama Ma Hongjun, dan di permukaan dia tidak tampak berbeda dari sebelumnya. Hanya ketika melihat dengan hati-hati seseorang akan menemukan bahwa dia tampak beberapa tahun lebih muda, kulitnya lebih mengkilap, suasana di sekitarnya tampak lebih tertutup saat dia memegang Luo Sanpao yang tampaknya telah tumbuh seukuran dengan dadanya. Grandmaster, bagaimana perasaanmu? Ketika Tang San melihat Grandmaster kembali, dia buru-buru menyapanya dan bertanya. Ekspresi Grandmaster tampak agak eksentrik, setelah lebih dari 30 tahun. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar akan mencapai apa yang saya harapkan pada hari ini. Sepertinya saya masih meremehkan kekuatan eksternal, saya telah menembus kemacetan yang saya telah terjebak selama beberapa dekade. Kekuatan rohku akhirnya mencapai peringkat ke-30. Peringkat ke-30, mungkin bagi para jenius seperti monster kecil ini, itu tidak banyak, hanya fase lain dari kultivasi mereka. Tetapi bagi Grandmaster, ambang peringkat ke-30 telah membingungkannya selama beberapa dekade. Untuk menembus ambang peringkat ke-30, dia telah mengeluarkan upaya mental dan fisik yang tak terhitung. Sekarang akhirnya menerobos dengan bantuan 9 harta karun Zui Xia Ungu meninggalkannya dengan sensasi sedih dan senang yang membuat Grandmaster merasa agak aneh. Tapi menerobos masih merupakan hal yang baik, dia akhirnya bisa mendapatkan cincin roh ketiganya. Grandmaster, selamat. Mungkin kamu akan bisa berkultivasi dengan cepat setelah menembus peringkat ke-30. Grandmaster menghela nafas, tahun ini saya sudah sedikit di atas 50. Kultivasi Master Roh menjadi lebih sulit dari yang lebih tua. Secara umum, menjadi sangat sulit untuk maju setelah 60. Apakah saya masih punya beberapa tahun? Saya sudah lama sejak menyerah mimpi menjadi guru roh yang tangguh. Kalian semua adalah harapan saya. Nah, kalian bertujuh. Tinggal di sini untuk saat ini. Meskipun khasiat herbalnya bagus, Anda masih tidak bisa mengendur. Obat-obatan yang baru saja Anda minum sangat efektif. Tetaplah di sini untuk sementara waktu untuk mengolah dan mengkonsolidasikan kekuatan yang kamu peroleh untuk membuatnya stabil. Dalam 7 hari aku dan Mubai akan pergi berburu binatang roh untuk cincin roh. Grandmaster memiliki kekaguman semua orang di bidang penelitian roh, dan kekuatan mereka sendiri yang meningkat membuat mereka semakin percaya diri dalam kultivasi mereka. Tidak ada yang meragukan Grandmaster, dan mereka mengangguk satu demi satu. Meskipun Dai Mubai telah mencapai peringkat ke-40,
menurut teori Grandmaster, 10 kompetensi inti agung Master Roh Dunia, hambatan cincin roh tidak mencegah Master Roh meningkatkan kekuatan roh, kurangnya cincin roh hanya mencegah memasuki fase berikutnya. Kultivasi di fase asli, meskipun tidak dapat menembus level, sebenarnya masih akan memupuk kekuatan roh dan akan menunjukkan efeknya setelah mendapatkan cincin roh. Misalnya, seorang guru roh yang menerobos kemacetan peringkat ke-30 akan membutuhkan cincin roh untuk memasuki peringkat 31 dan menjadi penatua roh. Tetapi jika dia tidak pernah mendapatkan cincin roh dan terus berkultivasi di peringkat ke-30, meskipun kekuatan rohnya tidak akan pernah mencapai tahap berikutnya, itu akan tetap disisihkan. Setelah cincin roh diperoleh, toko ini akan dirilis, mempromosikan tingkat yang sesuai, seperti ketika Tang San memperoleh cincin roh pertamanya. Selama beberapa hari berikutnya 7 iblis Shrek semua tinggal di pondok kayu kecil Liu Erlong untuk menumbuhkan kekuatan roh mereka, mengkonsolidasikan manfaat besar dari efek obat yang telah membawa mereka. Bahkan Grandmaster tidak terkecuali. Setiap hari Flander mengirim orang dengan makanan, dan untuk membiarkan semua orang berkultivasi dengan damai, dia menempatkan 2 guru yang sangat kejam, Zhao Wuji dan Lu Jibin di dekat pondok kayu untuk melindungi mereka. Di kabin kayu, Shrek Seven Devils plus Grandmaster duduk dalam lingkaran, cahaya berwarna berbeda berkedip dari masing-masing dari mereka. Energi yang berbeda saling melengkapi. Duduk di tengah adalah Dai Mubai, dengan cahaya hitam dan putih bersinar di sekelilingnya, melepaskan energi sombong. Di sebelah kiri Dai Mubai adalah Zuzu King, memancarkan cahaya hitam dan energi yang lincah. Di sebelah kanan Dai Mubai adalah paman sosis besar Oscar, dan cahaya yang dipancarkannya adalah yang paling aneh. Setelah memakan anggrek abadi 8 kelopak, kekuatan rohnya menjadi merah muda, cahaya yang muncul pada guru roh laki-laki benar-benar membuat orang merasa sedikit aneh. Di sebelah kanan Oscar adalah Tang San, sebagian besar bersinar dengan cahaya putih, tetapi di dalamnya berkumpul merah dan biru. Tapi warnanya sangat redup, dan tidak bisa dibedakan kecuali jika diperhatikan dengan seksama. Di sebelah Tang San adalah Xiao Wu dengan pancaran merah tua, kerinduan hati yang patah hati di antara tangannya, aroma lembut yang melayang di depannya, diam-diam berkultivasi. Ma Hongjun berwarna merah keemasan, Ning Rongrong adalah emas yang cemerlang, dan bahkan Grandmaster melepaskan cahaya ungu. Seluruh pondok kayu dipenuhi dengan cahaya yang berkilauan, tampak sangat fantastis. Setelah pertumbuhan dari ramuan harta karun abadi, sekarang 7 iblis Shrek semuanya telah meningkatkan kekuatan mereka. Evil Eye White Tiger Dai Mubai, peringkat ke-40. Sosis Monopoli Oscar, peringkat 38. 1000 Tangan Asura Tang San, peringkat 37. Evil Fire Phoenix Ma Hongjun, peringkat 36. Soft Bones Demon Rabbit Xiao Wu, peringkat 35. 7 Harta Karun. Mengkilap Ubin Ning Rongrong, peringkat 37. Hell Sivet Zuzu King, peringkat 38. Dari baru-baru ini memasuki peringkat ke-30 hingga menyerang peringkat ke-40, tak satu pun dari 7 iblis Shrek yang membayangkan akan secepat ini. San kecil. Saat semua orang berkultivasi, suara Flander naik dari luar pondok kayu. Tang San perlahan membuka matanya dan diam-diam meninggalkan ruangan. Din Flander, Anda mencari saya? Tang San bertanya. Flander mengangguk, berkata, Dugu senior telah membawa Dugu Yan, dan memintaku untuk memanggilmu untuk sesuatu. San kecil, berhati-hatilah, Dugu Bo masih terlalu berbahaya. Tang San secara alami mengerti mengapa Dugu Bo mencarinya dan tersenyum sedikit, Din Flander, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Flander membawa Tang San keluar dari hutan ke area sekolah utama. Tang San masih belum melihat tempat itu dengan hati-hati sejak datang ke sini. Meskipun area sekolah utama tidak seindah Akademi Kekaisaran Surga Dou, itu masih sangat praktis. Saat ini ada beberapa siswa yang berinteraksi di lapangan. Keduanya memasuki gedung sekolah utama, langsung menuju bagian terdalam dari lantai atas blok pengajaran untuk bertemu Dugu Bo. Tempat ini telah diklaim oleh Dugu Bo secara pribadi. Dia selalu menyukai kedamaian dan ketenangan, dan tempat ini memenuhi persyaratannya. Dengan membuka jendela dia bisa melihat ke hutan di belakang gedung dan menghirup udara segar setiap hari, perasaan yang cukup disukai Dugu Bo. Untuk membiarkan orang tua aneh itu tetap nyaman, Flander dengan enggan menghabiskan uang untuk menggandakan jumlah dekorasi sejak Dugu Bo datang. Saat ini bahkan tampak agak indah. Di dalam ruangan, Dugu Bo duduk di kursi besar, bergoyang pelan. Ketika Tang San masuk,
dia membuka matanya, menatapnya dengan ekspresi tersenyum. Di tempat tidur besar di samping, Du Guyan duduk bersandar di kepala tempat tidur dengan sikap bosan. Orang aneh kecil, kamu sudah datang. Du Gubo adalah yang pertama memanggil. Pada saat yang sama melambaikan tangannya pada Flander, menandakan dia bisa pergi. Flander memang agak takut pada Du Gubo. Dia menepuk bahu Tang San, mengisyaratkan dia harus berhati-hati, lalu menyapa Du Gubo dan pergi. Dengan perginya Flander, Tang San secara alami tidak akan sopan dengan Du Gubo dan berjalan untuk duduk di sofa ke samping. Tatapan sengit Du Guyan tetap tertuju pada Tang San sejak dia masuk, tapi Tang San tidak memperhatikannya, memperlakukannya seperti udara. Kakek, mengapa kamu memanggil bajingan kecil ini? Kamu masih belum memberitahuku mengapa kamu datang ke akademi yang rusak ini sebagai penasihat. Bahkan jika itu penting, kamu seharusnya datang ke akademi Kekaisaran Surga Do kami. Du Guyan berbicara kepada Du Gubo seperti anak manja. Du Gubo berkata, baik. Yan, nanti kamu tidak boleh mengatakan, bajingan kecil, bajingan kecil. Bahkan jika orang aneh kecil ini luar biasa, dia masih memiliki banyak bidang yang bisa kamu pelajari. Lihat dirimu, kamu sudah 21, dan masih seperti anak kecil. Dia bahkan belum berumur 14 tahun, tapi sikapnya lebih mature daripada kamu. Tang San diam-diam berpikir, apa 14? Saya telah menjalani 2 kehidupan, sudah 40 tahun. Bagaimana saya bisa kekanak-kanakan seperti cucu Anda? Du Guyan tidak menyangka Du Gubo akan menganggap Tang San setinggi ini dan mendengus, sungguh menakjubkan. Terakhir kali aku ceroboh. Jika kita melakukannya lagi, aku akan memukulnya sampai giginya mengotori tanah. Tang San tersenyum tipis, berkata, saya pikir Anda akan memiliki kesempatan yang Anda inginkan. Dalam setengah tahun lagi akan tiba waktunya untuk kompetisi besar Akademi Master Roh Elite Kontinental. Kami berdua akan bersaing di distrik kota Surga Do, dan saya pikir kita akan bertemu satu sama lain dengan sangat cepat. Du Guyan mendengus meremehkan, jika kita tidak ceroboh terakhir kali yang kalah pasti adalah kamu. Serangan diam-diammu ke Tian Heng tidak akan berhasil lagi. Du Guyan tidak tahu kedalaman Tang San, tapi Du Gubo terlalu jelas. Saat dia mengingat bola pengejar jiwa Chel U, S-Dokter, Du Gubo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tidak percaya orang aneh kecil itu hanya memiliki 4, dan memelototi Tang San berkata, orang aneh kecil, saya tidak peduli dengan orang lain, tetapi ketika saatnya tiba Anda tidak dapat melukai cucu saya. Kalau tidak, saya akan menerimanya, bersamamu. Du Guyan dengan kesal berkata, kakek, apa yang kamu katakan? Bagaimana dia bisa melukaiku lagi? Apakah kamu pernah mendorong ambisi orang lain dan meremehkan kekuatanmu sendiri? Du Gubo berkata, saya tidak tahu tentang orang lain, tetapi jika Anda meremehkan orang aneh kecil ini, maka saya dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan yang terburuk dalam pertarungan melawannya. Apakah Anda tahu apa peringkat kekuatan rohnya saat ini? Seharusnya tidak jauh darimu, peringkat 37. Jika dia memiliki waktu setengah tahun, orang aneh kecil ini bahkan mungkin bisa menembus hambatan peringkat ke-40. Kau dan dia sama, kalian berdua adalah Master System Control Spirit, tapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Anda bukan tandingannya. Mendengar Du Gubo berulang kali membela Tang San, suasana hati Du Guyan langsung berubah. Melompat dari tempat tidur, dia memelototi Tang San dengan ekspresi sedih, bajingan kecil, ramuan macam apa yang kamu gunakan pada kakekku? Dia sebenarnya sangat tertarik denganmu. Kakek, kamu tidak akan mengambil bajingan kecil ini sebagai magang, iya. Wajah tua Du Gubo memerah. Keduanya hanya saling menyelidiki racun, saling mempelajari. Tang San mengakui bahwa dia telah belajar banyak dari Du Gubo, tetapi Du Gubo juga percaya bahwa dia telah memperoleh beberapa keuntungan kecil. Untuk sesaat dia sebenarnya tidak tahu bagaimana menjawab cucunya. Tang San juga berdiri dari sofa, saya masih harus berkultivasi, saya tidak punya waktu untuk menemani Anda untuk obrolan yang tidak masuk akal. Adapun kekuatan, mari kita lihat di atas panggung. Orang tua aneh, ini obat campuran saya. Anda biarkan dia meminumnya sekali setiap hari selama 7 hari, dan itu akan menularkan racunnya. Namun, kamu harus menemukan dia tulang roh terlebih dahulu. Dengan kemampuanmu ini seharusnya tidak sulit. Du Gubo mengambil 7 botol kristal yang diserahkan Tang San,
mengangguk kepadanya, orang aneh kecil, di bawah surga tersebar banyak pesta. Aku punya keinginanku, tidak mungkin bagiku untuk selalu tinggal di sini. Kau akan pergi. Tang San kaget menatapnya. Du Gubo mengangguk, ada beberapa hal yang harus saya tangani. Jika saya bergegas kembali, saya mungkin akan tiba tepat waktu untuk kompetisi besar Akademi Master Roh tingkat lanjut. Jangan lupa, saya tidak akan membiarkan Anda menyakiti Yan Yan. Tang San melirik Du Guyan yang berdiri di samping dengan ekspresi sedih, dan berkata dengan acuh tak acuh. Untuk memberimu wajah, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, kamu sebaiknya mengingatkannya untuk tidak memprovokasiku. Aku pergi. Mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke pintu. Du Guyan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tatapan tegas dari Du Gubo. Tang San tiba-tiba berhenti di depan pintu, menoleh untuk melihat Du Gubo. Satu tatapan tua dan muda bertemu di udara, dan meskipun Tang San berusaha menyembunyikannya, Du Gubo masih bisa melihat keengganan untuk berpisah di matanya. Orang tua aneh. Hati-hati. Jangan lupakan kedua bola besi itu. Kamu juga hati-hati. Du Gubo menunduk, melambaikan tangannya ke arah Tang San. Dia tidak tahu mengapa, tetapi saat ini dia merasakan sedikit pasir di matanya. Perasaan yang diberikan Tang San padanya bahkan tidak pernah disebabkan oleh Du Guyan. Saat berjalan keluar dari gedung sekolah, suasana hati Tang San masih belum pulih. Meskipun dia terus-menerus berkultivasi selama beberapa hari ini, sangat sulit untuk fokus, dan bahkan sekarang dia tidak dapat menghilangkan masalah yang menyibukkannya. Gangguan ini muncul sangat tiba-tiba, dan dia bahkan tidak bisa membaginya dengan siapapun. Dia benar-benar menyesali tatapan itu. Bahkan sampai-sampai dia tidak berminat untuk merenungkan mengapa orang tua aneh itu pergi sekarang. Du Gubo pergi dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, dan pada hari kedua hilang tanpa jejak. Flender tidak menganggap kepergian Du Gubo aneh, lagi pula, dia adalah gelar Douluo, dan siapa yang berani membatasi tindakan orang seperti itu. Kepergian Du Gubo justru membuatnya lega, setidaknya mengurangi jumlah bom waktu di akademi. Beberapa hari kemudian 7 iblis Shrek menyelesaikan pengasingan sementara mereka. Flender dan Liu Erlong secara pribadi pergi bersama Grandmaster dan Dai Mubai ke Sunset Forest yang tidak jauh di mana Du Gubo juga memiliki sarangnya untuk berburu binatang buas. Ning Rongrong meminta cuti dan kembali ke rumah. 5 sisanya untuk saat ini memasuki kelas lanjutan akademi. Ning Rongrong sudah merencanakan untuk kembali ke rumah beberapa waktu yang lalu, tetapi karena Tang San hilang, dia secara alami tidak bisa menjadikannya senjata tersembunyi. Sekarang Tang San kembali, dan kekuatannya juga meningkat secara substansial, dia kembali ke sekolah 7 harta karun ubin dengan harga dirinya sendiri dan senjata tersembunyi kelas mekanik yang diberikan Tang San padanya. Melihat seragam sekolah yang dikenakannya, Tang San merasa tak berdaya. Dia tidak tahu apakah itu adalah lelucon praktis yang disengaja dari pihak Flender, tetapi setelah dia mengambil alih akademi, dia telah mengubah seragam sekolah akademi menjadi hijau sepenuhnya, dan masih semacam itu dengan sedikit kuning, ingus legendaris, hijau. Jangankan cemberut besar Zuzu King dan Xiao Wu, bahkan Tang San merasa agak konyol.